saya Stella. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan ragam gejala sosial. Nah, tanpa memperpanjang waktu, simak video berikutnya. Ragam gejala sosial tentunya seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah kalian mengetahui apa itu ragam gejala sosial? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu ragam gejala sosial. Nah, akan tetapi di sini ada pun beberapa pandangan beberapa ahli terkait ragam gejala sosial. Nah, ahli yang pertama adalah Heribertus Suradi. Menurutnya, gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, di mana masalah tersebut bisa beragam bentuk dan masalah di masyarakat kota dan masyarakat desa itu pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, misalnya masyarakat kota itu lebih cenderung heterogen, sementara pada masyarakat tradisional lebih ke homogen. Nah, yang kedua menurut Kemendikbud 2020. Menurutnya, gejala sosial adalah kajian sosiologi yang fokus menangani masalah sosial. Karena masalah sosial ini tuh mampu berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga menurut Sujono Sukanto. Nah, berbeda dengan pendapat Sujono, menurutnya ya, gejala sosial adalah masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, yang keempat menurut Arnold Ross. Lebih gamblang lagi dari Arnold Ross, menurutnya gejala sosial adalah kondisi dan situasi yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Nah, munculnya gejala sosial karena diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, baik dari perilaku atau sikap dari manusia. Nah, dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan geografis. Yang kelima, menurut Emile Durkheim. Nah, lebih sederhana lagi dari Emile Durkheim. Nah, ia mengatakan bahwa gejala sosial adalah fakta objektif yang muncul dari luar kehidupan individu atau seseorang. Nah, dari kalimat pengertian gejala sosial menurut para ahli di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sebuah keprihatinan bersama yang harus patut kita refleksikan bersama-sama. Nah, teman-teman, dari beberapa pandangan para ahli tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa pengertian secara umum dari ragam gejala sosial ini adalah berbagai fenomena yang disebabkan oleh interaksi dan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal ini dapat terjadi di mana saja, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, gejala sosial ini tuh dapat menimbulkan ya masalah sosial, yakni seperti meningkatkan kriminalitas, meningkatkan peluang terjadinya konflik, kemudian yang terakhir itu dapat memperbesar kesenjangan antar kelas sosial. Dari definisi tadi, nah ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, faktor yang pertama adalah faktor kultural. Kultural atau budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Nah, ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain seperti kemiskinan, kerja bakti, dan perilaku menyimpang lainnya. Yang kedua, faktor struktural.
Struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Nah, faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural ini yakni seperti penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Sekarang kita masuk pada topik utama yang akan kita bahas, yakni ragam gejala sosial. Nah, jadi di sini akan dijelaskan beberapa pengaruh dari ragam gejala sosial tersebut dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama adalah bidang ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu itu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Nah, gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala-gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya. Yang kedua, bidang budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya yang ada tersebut. Nah, adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Nah, keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, serta kenakalan remaja. Yang ketiga, bidang lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan seseorang. Seorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungannya. Nah, contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, ada aspek psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologi. Bila seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya seperti gangguan jiwa, aliran lain, aliran-aliran yang menyesatkan, dan ajaran-ajaran yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada pun beberapa contoh-contoh dari ragam gejala sosial ini. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan contoh gejala sosial yang sering dijumpai di sekitar kita. Kemiskinan sendiri dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu individu atau kelompok di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Selanjutnya, kemiskinan relatif yaitu individu atau kelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Nah, akan tetapi dirinya masih merasa miskin jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Nah, kemiskinan bisa disebabkan
karena tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Akan tetapi dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab kemiskinan ini yaitu karena lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, permasalahan ini itu dapat menyebar ke bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, masalah kependudukan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek dari pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Nah, kesejahteraan penduduk akan mengalami gangguan ya yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang sering sekali tidak dirasakan. Masalah kependudukan bisa berupa kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, masalah tersebut perlu adanya penanggulangan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan kependudukan, yakni yang pertama melalui program keluarga berencana, yang kedua transmigrasi, yang ketiga mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja meniru orang lain bila tidak terkontrol itu dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Nah, pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari nilai dan norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat tersebut dan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Faktanya, perilaku menyimpang masih terjadi di kalangan remaja, seperti tawuran antar pelajar, membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Nah, munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Contohnya, gejala sosial di masyarakat yakni seperti kemiskinan, tawuran antar pelajar, kepadatan penduduk. Nah, gejala sosial yang menimbulkan masalah sosial perlu ditanggulangi karena dapat mempengaruhi ketertiban sosial. Suatu ragam gejala sosial dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Gejala sosial yang berdampak negatif perlu adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, sehingga anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Nah, teman-teman, sekilas tadi materi tentang ragam gejala sosial yang sudah saya bahas. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.